Ya, sebelum kita membuka Alkitab, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita minta belas kasihan Tuhan supaya kita boleh memperhatikan firman, mengerti firman, mempercayai firman, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan yang menggerakkan kami untuk kami hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan kalau kami sudah tiba di sini, kiranya belas kasihan-Mu juga yang menolong kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang kami perlukan. Karena kami bukan hanya dari tubuh saja, tetapi kami juga memiliki jiwa yang hidup dari setiap kebenaran firman yang Tuhan sampaikan. Kami berdoa, kami memohon kiranya Tuhan yang sekali lagi menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami, membersihkan kami dari segala hal yang menghalangi kami untuk kami makin dekat kepadamu. Tuhan tolonglah supaya kami memperhatikan firman-Mu, supaya kami boleh mempercayai firman-Mu, mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang Tuhan taburkan tidak akan menjadi sia-sia, tidak akan menjadi penghakiman bagi kami, tetapi kiranya boleh mempertumbuhkan iman, meneguhkan kerohanian kami, dan kiranya Tuhan juga yang mendewasakan kami semua. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan, mempermuliakan Tuhan melalui seluruh hidup yang Tuhan sudah tebus. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Kiranya Engkau yang menopang hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membuka dari Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga. Saya mengajak kita membaca 3 ayat ya, dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15 ya. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15. Mari kita membaca, mungkin saya baca satu kali, kemudian Bapak Ibu membaca satu kali ya. Saya baca dulu satu kali. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul, untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Bapak Ibu membaca. Ya Bapak Ibu, tadi saya membaca dari LAI TB2 ya, terjemahan baru yang kedua yang baru diterbitkan tahun lalu ya, sehingga ada perkataan-perkataan yang berbeda ya, tapi secara isi sama sebenarnya. Ini adalah peristiwa yang merangkumkan, catatan yang merangkumkan Yesus memanggil ke-12 murid. Ya, kata murid yang dipakai di dalam Alkitab itu diterjemahkannya bukan student tapi disciple. Ya, student kita tahu kata dasarnya apa? Study. Ya, student itu dari kata dasar study, artinya apa? Belajar. Ya, kalau kita sekarang jadi murid, kita pergi ke sekolah atau ke kampus ya, pagi sampai sore, terus kemudian kita pulang, betul kan ya? Saya mau tanya, guru kita peduli nggak dengan apa yang kita lakukan di rumah? Nggak peduli, nggak tahu, nggak peduli, begitu kan ya? Kecuali ada urusannya sama sekolah. Tapi kalau tidak, yang bukan urusan guru lagi, betul kan ya? Maka guru cuma punya urusan dengan murid di jam sekolah. Tetapi murid pada waktu itu tidak seperti itu. Bukan masuk ke dalam ruang kelas. Murid pada waktu itu ketika dia dipanggil oleh seorang guru atau dia memilih seorang guru, maka dia akan tinggalkan semua agendanya. Dia akan tinggalkan semua hidupnya yang lama, dan kemudian dia akan ikut gurunya kemanapun gurunya pergi. Dia nggak akan tanya dulu, Pak besok pergi kemana? Nggak ada. Gurunya bilang ikut-ikut. Pergi kemanapun muridnya akan ikut. Kalau tidak mau ikut ya jangan jadi murid. Istilah murid dulu dan sekarang jauh sekali berbeda. Istilah murid sekarang tuh cuma berkomitmen beberapa jam saja. Berkomitmen untuk 1-2 hal saja. Tapi ketika bicara murid pada waktu itu, ini bicara seluruh hidup. Itu harus komit. Harus berkomitmen seluruh hidup kepada gurunya. Kalau tidak ya nggak bisa jadi murid. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita mundur ya ke Markus pasal yang pertama. Mari kita melihat Markus pasal yang pertama.
Ketika Yesus memanggil murid, ya di sini diberikan contoh. Ya, Markus pertama dari ayat yang ke-16. Bapak ini dari 16 sampai 20 ya. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ya di sini saya tidak baca seluruhnya, saya cuma mau Bapak Ibu memperhatikan perkataan Yesus ketika memanggil 4 orang ini, ya Simon dan Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes. Apa yang dipakai oleh Yesus? Perkataan apa yang dipakai oleh Yesus di ayat yang ke-17? Mari apa? Ikutlah aku, ya, ikutlah aku. Terus kemudian Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 memang tidak disebutkan, ya memang tidak disebutkan perkataan Yesus apa. Ya, tapi ini memakai perkataan yang sama, ikutlah aku. Bapak Ibu nanti kalau ingat ketika Yesus sudah dalam perjalanan ke Yerusalem, menuju Yerusalem, terus kemudian ada seorang muda yang kaya, seorang pemimpin yang berlari-lari mendatangi Yesus, kemudian berlutut di depan Yesus, dan kemudian dia menyebut Yesus guru yang baik. Lalu dia bertanya, dia tanyanya apa? Apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup kekal? Maka Yesus kasih ujian-ujian buat dia, begitu kan ya? Dan yang terakhir Yesus katakan, pulang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan apa? Ikutlah aku. Oh, panggilan Yesus selalu sama. Panggilan Yesus kepada semua murid, kepada semua pengikutnya satu, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Ini menjadi satu panggilan yang umum untuk semua orang yang percaya. Kita kembali lagi ke Markus pasal yang ketiga. Bapak kalau melihat di sini, ini adalah satu rangkuman sekali lagi. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Tetapi sebelumnya Yesus sudah pernah memanggil secara pribadi. Setiap murid itu dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Dan di dalam bagian ini cuma satu summary saja. Ini adalah satu ringkasan ketika Yesus sudah mengumpulkan ke-12 muridnya itu. Bapak Ibu sekarang saya mau tanya, untuk apa Yesus memanggil murid? Apakah Yesus butuh murid? Yesus butuh murid nggak? Apakah Yesus tidak bisa melayani kalau tidak ada murid? Bisa nggak? Bisa pasti, gitu kan ya. Kita katakan Yesus pasti bisa melayani tanpa murid sekalipun. Jadi untuk apa Yesus memanggil murid? Bapak kalau lihat dari 3 ayat yang tadi kita baca, untuk apa Yesus panggil murid? Untuk apa? Tujuannya apa? Untuk apa? Ada yang mau bicara? Yuk. Untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. Ya, untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. Saya beberapa kali coba menanyakan ini ke jemaat-jemaat yang saya layani. Dan jawabannya selalu begitu. Selalu begitu. Dan kita selalu melewatkan poin pertama dari catatan ini. Bapak Ibu coba lihat lagi di dalam ayat yang ke-14. Untuk apa yang pertama? Untuk menyertai dia. Jadi dalam TB2 di sini dikatakan untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Ya, berkuasa mengusir setan itu tidak pakai untuk lagi. Jadi hanya ada 2 kata untuk di dalam TB2. Ini menunjukkan bahwa Yesus memanggil para murid dengan 2 maksud. Maksud pertama adalah supaya para murid itu menyertai dia, mengikuti dia. Itu maksud pertama. Maksud kedua adalah supaya nanti mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Ini 2 dan 3 harus jadi satu. Memberitakan Injil dengan berkuasa. Ya, kuasanya bukan dari diri mereka sendiri. Nanti Kristus akan yang memberikan kuasa kepada mereka, yaitu Roh Kudus yang menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Di sini diajarkan kepada kita panggilan Kristus untuk setiap orang yang diselamatkan. Ada 2. Menyertai dia dan nanti akan diutus untuk memberitakan Injil. Sebelum memberitakan Injil harus mengenal Kristus. Sebelum memperkenalkan Kristus harus mengenal Kristus. Kalau tidak mengenal Kristus, bagaimana memperkenalkan Kristus? Dan Bapak Ibu ketika di sini dikatakan menyertai dia. Nanti kalau kita membaca Injil dengan teliti, kita akan menemukan bahwa Yesus seringkali berjalan di depan, para murid mengikuti dari belakang. Mereka bukan berjalan ini sejajar, samping menyamping, sebelah menyebelah, tidak. Mereka bukan berjalan bersama-sama begitu ya, bukan. Tapi Yesus ada di depan dan murid-muridnya ada di belakang.
Itu yang seringkali dinyatakan. Dan dari situ kita harus belajar juga. Ketika kita mengikut Kristus, Kristuslah pemimpin kita. Bukan kita yang atur Kristus, Kristus yang atur kita. Maka tadi saya katakan, di dalam dunia kuno, seorang guru itu akan diikuti oleh muridnya kemana saja. Kemana saja. Kalau sudah mau jadi murid, maka murid itu akan sepenuh hati, sepenuh hidup berkomitmen kepada gurunya. Itu baru namanya murid. Baru kata murid, disciple, di dalam perjanjian baru muncul lebih dari 250 kali. Sedangkan kata Kristen muncul cuma 3 kali. Maka yang lebih ditekankan di dalam Alkitab itu adalah menjadi murid. Bukan menjadi Kristen. Bukan cuma tahu, setuju, dan kemudian menyatakan pengakuan bahwa saya tahu Kristus, saya setuju dengan Kristus, maka saya Kristen. Bukan cuma itu. Ada yang ketiga yang harus dilakukan. Tahu, setuju, dan ikut. Ketika bicara ikut, ini berarti saya mempercayakan seluruh hidup saya kepada Kristus. Ingat ya, murid zaman dulu selalu ikut kemanapun gurunya. Bapak ingat ketika Yesus suruh para murid menyeberang Danau Galilea malam-malam. Ketika mereka menyeberang Danau Galilea, di tengah danau dihantam badai. Yesus tahu nggak badai akan terjadi? Pasti tahu. Kenapa tetap bawa murid masuk ke danau yang akan terjadi badai? Sengaja banget kan ya, terus Yesusnya tidur pula gitu ya. Sengaja banget gitu loh. Tapi itu diperlukan untuk para murid makin kenal siapa Yesus. Terus peristiwa berikutnya para murid kena badai lagi tapi tanpa Yesus. Karena Yesus sedang berdoa di bukit. Yesus suruh muridnya jalan duluan. Disuruh jalan duluan. Terus kemudian kena badai. Kemudian Yesus berjalan di atas air menolong mereka. Mereka lakukan semua yang diperintahkan oleh gurunya. Itu baru namanya murid. Bapak kekristenan sekarang terlalu permukaan. KTP Kristen. Hari Minggu ke gereja. Mungkin pelayanan. Kalimat-kalimatnya mungkin ada puji Tuhan, haleluya dan lain sebagainya. Begitu ya, menunjukkan Kristen. Tapi apakah benar-benar mengikut Kristus? Apakah benar-benar menjadi murid Kristus? Bapak, untuk panggilan ini Kristus memberikan syarat. Bapak pernah nggak ketemu di dalam Alkitab? Kamu boleh percaya kepadaku kalau kamu begini. Ada nggak? Ada nggak syarat untuk percaya? Nggak ada. Alkitab nggak kasih syarat untuk percaya kan ya. Yesus tidak memberikan syarat untuk orang percaya kepada Dia. Nggak ada. Tapi untuk jadi murid dikasih syarat. Syaratnya apa? Menyangkal diri, memikul salib, baru bisa ikut Kristus. Betul kan ya? Menyangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut Kristus. Kenapa yang ini dikasih syarat? Untuk percaya kenapa nggak dikasih syarat? Karena Yesus tidak mau kita cuma percaya kepada Dia. Itu bukan kekristenan yang sejati. Yesus mau supaya kita mengalami kepenuhan dari kekristenan, yaitu bahwa kita benar-benar mengikuti Kristus dan bersama-sama dengan Kristus setiap hari, setiap saat. Mengikut Kristus ini menjadi panggilan yang pertama. Untuk mengenal Dia. Baru ketika para murid, kita bisa membayangkan ya, kalau para murid berjalan di belakang Yesus. Mereka bisa melihat Yesus. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, ajaran Yesus. Dan mereka kemudian menjadi saksi dari pelayanan Yesus. Yesus melayani 3 tahun lebih. Yohanes sampai mengatakan kalau kita mau tulis semua nggak cukup. Semua buku di dalam dunia ini nggak cukup untuk menuliskan pengajaran dan pelayanan Yesus. Nggak cukup. Terlalu banyak yang dikerjakan oleh Yesus. Dan itu cuma dipercayakan kepada para murid. Menjadi murid itu melihat, mendengar, menjadi saksi, terus kemudian meniru apa yang dilakukan oleh Yesus.
menjadi imitators, menjadi peniru-peniru dari gurunya. Maka Yesus pernah mengatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang murid kalau sudah mendapatkan seluruh pengajaran, sudah lulus gitu kan ya, dia akan sama dengan gurunya. Dia akan sama dengan gurunya. Maka tujuan dari menjadi murid adalah menjadi sama seperti gurunya. Bukankah itu juga yang dikatakan di dalam Alkitab? Tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan untuk apa? Supaya kita menjadi seperti Kristus kan ya. Supaya kita menjadi seperti Kristus. Tapi bagaimana kita menjadi seperti Kristus kalau kita tidak pernah ikut Kristus? Bagaimana kita bisa mengenal Dia, tahu apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka, tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kalau kita tidak pernah benar-benar mengikut Kristus? Baru jadi Kristen gampang. Jadi murid Kristus itu baru jadi Kristen sejati. Banyak orang mendengarkan Kristus kan ya. Banyak orang suka dengan pengajaran Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, 5.000 laki-laki mendengarkan khotbahnya Yesus. Tapi besok paginya, hari kedua, kalau Bapak Ibu membaca dalam Yohanes pasal yang ke-6. Hari berikutnya, Yesus tantang mereka. Kalau kamu tidak makan dagingku, tidak minum darahku, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan kekal, dalam kerajaan surga. Apa yang terjadi dengan 5.000 orang itu? Pulang semua. Mereka pulang. Karena pengajaran yang keras mereka pulang. Sisa 12. Bapak bayangkan ya. Pak Tong khotbah Kapin. 5.000 orang. 5.000 orang datang. Ini khotbah bukan 1 hari. Ini khotbah 2 hari gitu misalnya ya. Hari pertama 5.000 orang. Pak Tong khotbah keras. Hari kedua sisa 12. Ayo gimana kira-kira? Kira-kira mau ngomong apa sama yang 12? Terima kasih ya sudah datang. Sementara yang lain pergi, kamu tetap datang. Begitu. Yesus ngomong apa sama yang 12? Kamu nggak pergi juga. Bapak nanti baca baik-baik Yohanes pasal 6. Sisa 12 pun masih ditantang sama Tuhan. Kamu nggak pergi juga. Bapak, apakah Tuhan menginginkan 12 orang ini ikut pergi? Pasti tidak kan ya. Tapi perkataan Yesus itu menjadi satu ujian. Kamu betul masih mau ikut? 5.000 orang pergi loh. Kamu masih mau ikut? Bapak, kalau kekristenan itu tidak menjadi berbeda dari dunia. Kalau kekristenan tidak menjadi berbeda dari mayoritas, sangat mungkin itu bukan kekristenan sejati. 5.000 banding 12, Bapak Ibu akan pilih yang mana? Mau ikut yang mana? Yang 5.000 atau yang 12? 12 aja satu pengkhianat, betul kan ya? Bapak Ibu lihat ya, Kristus tanda kutip ya, nggak butuh orang-orang yang cuma mau dengar, orang-orang yang cuma mau ya ikut ngeramein aja. Nggak butuh. Yang Kristus cari itu apa? Murid. Siapa yang benar-benar mau belajar, mau mengikuti Dia, mau meneruskan pelayanannya. Yang dicari oleh Yesus adalah orang-orang yang berani menyangkal diri, memikul salib untuk mengikut Kristus. Bicara menyangkal diri aja sudah sulit kan ya. Menyangkal diri itu bicara apa? Saya punya keinginan, Tuhan punya kehendak. Kalau keinginan saya beda dengan kehendak Tuhan, saya taruh keinginan saya ikut kehendak Tuhan. Kalau saya suka tenis, dan hari Minggu ada pertandingan tenis, gitu kan ya, pas bentrok sama jam ibadah gereja. Kalau saya pilih pertandingan tenis daripada ikut ibadah gereja, saya bukan murid Kristus. Saya bisa punya alasan, gereja tiap minggu loh ibadah, tiap minggu. Minggu depan juga ada ibadah lagi kan ya. Pertandingan tenis ini nggak tentu tahun depan ada. Satu kesempatan langka, betul kan ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita pilih ikut keinginan kita sendiri, kita bukan murid Kristus. Bapak Ibu, orang kayak gini nggak mungkin tahan ikut Yesus.
Sebelum kita ikut Yesus, kita harus bisa sangkal diri. Bukan cuma itu, Yesus bilang yang kedua, pikul salib. Bapak Ibu, pikul salib itu apa? Sekarang banyak orang Kristen berpikir kalau saya menderita, saya pikul salib. Nggak tentu. Penderitaan bisa karena kesalahan kita sendiri. Tapi kalau kita menderita karena kesalehan, bukan karena kesalahan ya. Kalau menderita karena kesalahan ya salahmu sendiri. Tapi kalau menderita karena kesalehan, karena kita mau melakukan yang benar, baru itu penderitaan yang berharga. Ketika orang sudah pikul salib pada waktu itu, kayu salib sudah ditaruh di pundaknya. Orang itu tidak pernah pulang dalam keadaan hidup. Dietrich Bonhoeffer ketika bicara tentang Markus pasal 1, Yesus panggil 4 orang murid, ikut aku. Dia mengatakan seperti ini, 4 orang itu meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya, dan mereka mengikut Yesus dan mati. Gak pernah pulang, gak pernah balik. Tidak pernah putar balik lagi. Mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya. Mereka berdiri mengikut Yesus dan mati. Itu pikul salib. Tapi kalau kita ikut Kristus pakai syarat, itu bukan ikut Kristus. Ikut Kristus itu berarti saya tahu hidup saya tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, kecuali saya serahkan kepada Kristus. Kristus yang berhak atas hidup saya. Di tangan saya hidup saya tidak berguna, tapi di tangan Kristus hidup saya jadi bernilai. Hidup saya cuma punya nilai di tangan Kristus. Saya akan sampai mati ikut Dia. Lalu siapa orang Kristen pada zaman modern ini yang punya komitmen untuk ikut Tuhan sampai mati? Kecuali Bapak Ibu di daerah-daerah yang mengalami penganiayaan. Di negara-negara yang menganiaya kekristenan, masih banyak orang-orang Kristen yang sampai mati ikut Kristus jadi martir. Bahkan di dalam 20 tahun terakhir, jumlah martir Kristen lebih banyak dibanding 300 tahun pertama kekristenan. Bapak Ibu mesti ikuti perkembangannya. Orang Kristen pada zaman ini banyak sekali yang dibunuh. Tapi nggak masuk koran, nggak masuk berita. Martir Kristen di dalam 20 tahun terakhir lebih banyak dibanding 300 tahun pertama. Kecuali kita di daerah-daerah yang seperti itu. Ya kalau kita di daerah yang seperti itu ya mau nggak mau begitu kan ya, terpaksa. Gitu kan. Kita tidak mau menyangkal Kristus, kalau sampai mati ya sudah. Tapi kita di dalam negara Indonesia yang sebenarnya masih cukup bebas, apakah kita punya komitmen untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus? Pikul salib itu bicara sampai mati. Bukan cuma sampai mati jadi Kristen, sampai mati ikut Kristus. Bukan cuma mempertahankan identitas Kristen sampai mati, bukan. Tapi saya mau ikut Kristus sampai mati. Ingat sekali lagi, panggilan untuk percaya nggak ada syarat. Tapi panggilan untuk ikut Kristus, Kristus berikan syarat. Tapi ini sebenarnya bukan syarat, ini cuma kondisi. Apa bedanya syarat dan kondisi? Syarat adalah sesuatu yang kita harus capai, kita harus penuhi untuk kita mendapatkan sesuatu. Tapi kondisi itu bicara hal-hal yang diperlukan untuk kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan benar. Untuk kita bisa menjadi murid Kristus, bisa nggak kalau kita nggak menyangkal diri? Nggak bisa. Bisa nggak kalau kita tidak pikul salib? Nggak bisa. Ini adalah satu kondisi yang harus ada. Tapi kalau kita suka nanam, ya kita pasti tahu. Ya. Bisa nggak kita menanam terus kemudian kita mengharapkan hasil yang baik tanpa perlu diurusin? Ya mana ada begitu kan ya. Sekarang banyak teknologi pertanian yang bisa otomatis. Itu pun butuh diurusin. Betul kan ya? Nggak mungkin kita pasang satu kali terus kemudian kita tinggalkan 5 tahun. Terus 5 tahun lagi kita datang kita mengharapkan buah. Mana ada kayak begitu. Betul kan ya? Ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Tapi ketika kondisi-kondisinya sudah dipenuhi, apakah ada jaminan buahnya bagus?
Nggak tentu kan ya? Betul kan ya? Itu namanya kondisi. Kalau syarat, berarti kalau syaratnya sudah dipenuhi, hasilnya pasti terjamin. Ini bukan, ini kondisi. Untuk mengikut Kristus diberikan kondisi-kondisi. Kondisinya kita harus penuhi supaya kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang sejati. Mengenal Kristus. Ini satu istilah yang sudah terlalu umum, terlalu sering dibicarakan, sehingga kita juga tidak terlalu memikirkan esensinya apa. Mengenal Kristus itu bicara berarti saya ada relasi yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Kristus mengenal saya mengenal Kristus. Ya. Kristus mengenal saya mengenal Kristus. Dan bukan cuma itu. Di mana Kristus berada, di situ saya mau berada. Di mana Kristus bekerja, di situ saya mau ikut. Berapa banyak orang Kristen yang mengutamakan kehendak Tuhan, kehendak Kristus lebih, bukan cuma masalah agenda pribadi ya. Bahkan saya katakan lebih daripada misalnya nih ya, acara gereja. Kalau acara gereja selalu sama dengan kehendak Tuhan enggak? Apakah semua acara gereja adalah kehendak Tuhan? Tergantung. Gerejanya menggumulkan, memikirkan. Betul nggak ya? Ya kan? Kalau gereja tidak sungguh-sungguh menggumulkan, memikirkan, ya bikin acara sama aja. Bapak lihat semua gereja punya kegiatan yang sama kan ya? Sehingga kita seperti punya pilihan, tinggal mau pergi ke gereja yang mana. Tapi kalau ada satu gereja yang benar-benar memikirkan kehendak Tuhan, mau mengerjakan kehendak Tuhan, Bapak harus perhatikan gereja itu. Ini satu gereja yang mau ikut Kristus. Ini satu gereja yang mau mengerjakan kehendak Tuhan, bukan cuma punya program saja. Mengenal Kristus. Itu Kristus mengenal saya mengenal Kristus. Ada relasi, dan ini bukan relasi yang statis. Ini ada satu relasi yang dinamis. Karena ini relasi antara dua pribadi. Bapak, kita pasti punya orang yang dekat dengan kita kan ya. Entah pasangan kita, suami istri, atau mungkin punya kawan akrab gitu ya, punya sahabat dan lain sebagainya. Bapak, apakah ketika kita baru pertama kali kenal orang itu dengan sekarang relasinya sama? Pasti enggak kan ya? Ketika dua orang berrelasi, dua orang berinteraksi, maka ini kedua pribadi itu akan saling mempengaruhi. Kedua pribadi itu akan saling, ya ini karena terjadi interaksi, ada pembentukan melalui interaksi itu. Tapi ini kalau dua orang setara, itu yang akan terjadi. Tapi kalau tidak setara, antara kita dengan Kristus kan nggak setara kan ya. Kristus itu Tuhan. Memang dia punya natur manusia juga. Tapi pribadinya adalah pribadi Allah anak. Dan manusia adalah manusia. Ketika relasinya seperti ini tidak setara, mana yang akan berubah? Yang bawah dong. Betul kan ya? Yang atas ini kekal, tidak akan berubah. Kristus nggak perlu berubah, sudah sempurna. Kita yang akan diubah. Dan ketika kita diubah, perubahannya apa? Perubahannya pasti bergantung pada pribadi ini kan ya. Pribadi yang lebih tinggi ini. Kalau kita makin kenal dengan Kristus, kita pasti diubah makin dekat, makin serupa dengan Dia. Makin mirip dengan Dia. Lalu ketika ini terjadi, baru yang kedua bisa terjadi, memperkenalkan Kristus. Ketika kita benar-benar mengenal Kristus, baru memperkenalkan Kristus itu menjadi sesuatu yang natural, bukan paksaan. Banyak orang Kristen mesti didorong-dorong, disuruh-suruh untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Sedikit orang Kristen yang bisa secara natural itu kemudian bersaksi. Kenapa? Saya yakin karena kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, tidak mungkin kita tidak ingin memperkenalkan Kristus. Bapak Ibu kalau ketemu tempat makan yang enak, nggak mungkin nggak kasih tahu temen kan ya? Betul kan ya? Secara natural kok.
Kita coba satu tempat makan baru, wah enak begitu kan ya. Bapak Ibu kepikiran apa? Langsung kasih tahu orang rumah, kayak kasih tahu teman, kayak kasih tahu siapa begitu kan ya. Langsung kasih tahu. Ada yang nyuruh nggak? Nggak perlu disuruh. Karena secara natural keinginan itu timbul di dalam diri kita karena kita tahu ini nggak terlalu berharga sih ya makanan gitu kan ya. Tapi ketika kita mengenal Kristus, Bapak Ibu, itu secara natural kita akan punya keinginan, aduh kenapa ya orang itu belum kenal Kristus, belum mengalami Kristus, hidupnya ya begitu. Saya sudah mengalami, saya mendapatkan kesukaan, kenikmatan ketika mengenal Kristus. Saya ingin orang itu juga mengenal Kristus. Itu menjadi sesuatu hal yang natural. Lalu ketika saya baru kemudian mulai ke gereja, ya pada waktu saya sekali lagi bukan dari Konghucu, tapi terus kemudian kelas 9 itu ada teman-teman saya yang ajak saya ke gereja dan akhirnya saya pergi ke gereja. Ketika saya sudah mulai terbuka ya dengan firman, dengan kebenaran, saya mulai mengenal Kristus, saya mulai bisa membedakan antara kekristenan dengan agama saya yang sebelumnya Konghucu dan saya bahkan bandingkan dengan yang lain-lain gitu ya. Lalu yang kedua, itu akan jadi tugas kalau kita tidak benar-benar bertumbuh. Tapi kita bertumbuh di dalam yang pertama, mengenal Kristus, kita bertumbuh di dalam mengenal Kristus, maka yang kedua itu bukan tugas. Yang kedua itu adalah privilege. Kristus mempercayakan namanya untuk kita beritakan. Itu seperti Kristus itu titip kartu nama sama kita untuk kita berikan kepada orang lain. Ada satu kepercayaan dari Tuhan kepada kita yang mengenal Dia. Tapi kalau kita tidak mengenal Dia, tidak mungkin kita bisa memperkenalkan Kristus, nggak mungkin. Itu cuma akan jadi satu tugas saja sebagai orang Kristen, harus memberitakan Injil, nggak harus. Tugas, beban, sesuatu yang tidak menyenangkan kan? Dikasih beban, dikasih tugas kan nggak menyenangkan, begitu kan ya? Tapi kalau kita mengenal Kristus, pelayanan, penginjilan itu bukan sesuatu yang memberatkan, itu sukacita. Banyak orang Kristen setuju pelayanan adalah anugerah, setuju? Enggak, udah nggak setuju lagi sekarang kayaknya ya. Ya kan? Pelayanan adalah anugerah, betul nggak? Kita bilang iya, tapi kalau diminta untuk ikut dalam pelayanan nanti dulu. Saya sibuk lah, saya inilah, saya itulah. Nggak mau terima anugerah. Kenapa? Karena ya sejujurnya buat kita, kalau kita tidak bertumbuh ya, sejujurnya pelayanan itu beban. Pelayanan itu tugas. Pelayanan itu berat. Tapi kalau kita bertumbuh, pelayanan itu adalah kepercayaan. Dan yang mempercayakan itu kepada kita adalah yang tertinggi. Pribadi yang tertinggi mempercayakan kepada kita namanya untuk kita beritakan. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Saya nggak tahu Bapak Ibu paham atau tidak. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah merasakan ini atau tidak. Satu sukacita boleh bersaksi tentang Kristus. Satu sukacita kalau kita ada kesempatan memberitakan Injil. Itu satu sukacita. Bahwa ini panggilan yang Kristus berikan kepada semua orang yang diselamatkan. Kalau kita mau rangkumkan, panggilannya cuma satu, ikut aku. Panggilannya cuma satu, ikut aku. Ketika kita benar-benar mengikut Kristus, yang kedua, memberitakan Injil dengan berkuasa, itu otomatis terjadi. Gak mungkin kita ikut Kristus kemudian kita tutup mulut seumur hidup, gak pernah bicara tentang Kristus, gak mungkin. Gak mungkin. Karena Kristus satu pribadi yang demikian indah, satu pribadi yang demikian akan menawan hati kita, membuat kita tidak mau menukarnya dengan apapun yang lain. Lalu kalau pernah melihat kemuliaan Tuhan, mengalami di dalam hidup kita, mengalami satu kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, saya yakin Bapak Ibu tidak akan mau tukar dengan pengalaman apapun juga.
Nggak akan mau tukar dengan hal-hal yang lain. Baru saya bicara begini bukan omong kosong. Saya bicara begini bukan omong kosong. Saya bicara begini karena saya mengalami. Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan saya. Saya kemarin tadi malam bersama dengan pemuda nonton bareng, terus kemudian kita refleksi. Saya menceritakan satu pengalaman hidup saya. Ketika saya masuk STT, gak berapa lama kemudian uang saya benar-benar habis, sisa 60.000. 60.000 di Jakarta. Ya. Tapi terus kemudian ada pertolongan Tuhan. Dan di dalam masa-masa sulit itu, saya dulu sebelumnya sudah pernah kerja di satu bank yang besar di Indonesia. Pada masa-masa sulit itu teman saya di bank itu telepon saya. Dan kemudian bilang, ini posisi bos kita yang dulu itu kosong nih, bos kita pindah ke bank lain. Kamu apply. Saya yakin kamu keterima. Kamu pasti bisa untuk jabatan itu. Karena dulu saya kerja di situ, saya jadi orang kedua. Saya baru masuk, saya kerja di situ cuma 11 bulan. Ada orang yang sudah 9 tahun, 11 tahun kerja di situ. Saya baru 11 bulan, terus kemudian saya keluar, saya pindah. Tapi saya baru kerja 6 bulan. Ketika bos saya cuti, saya yang diminta untuk mengerjakan pekerjaan dia. Jadi saya tahu pekerjaan dia. Kepercayaan demikian besar. Teman saya bilang, ini bos kita yang dulu tuh pindah. Ini posisi kosong, kamu apply aja masuk ke sini. Bapak Ibu, saya lagi nggak punya uang. Ditawarin pekerjaan yang posisi tinggi, gaji besar. Kesempatan bukan? Ayo saya tanya. Buat banyak orang itu kesempatan. Buat saya hari itu cobaan. Bapak Ibu bisa mengerti ya? Ketika kita mengenal Kristus, baru kita bisa melihat segala sesuatu as it is, apa adanya. Itu bukan kesempatan bagi saya. Itu pencobaan. Kalau saya ambil, saya nggak akan berdiri di sini hari ini. Saya mungkin ada di gedung yang tinggi di Jakarta. Lalu kalau kita pernah mengalami kedekatan dengan Kristus, relasi dengan Kristus, pernah melihat kemuliaan Kristus, kita tidak akan tukar dengan apapun yang lain. Maka Bapak Ibu kalau mengerti hal ini ya, ketika Yesus mengatakan kepada pemimpin muda yang kaya itu, pulang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Datang ke sini, ikut aku. Bapak Ibu, itu Kristus, saya kalau memikirkan itu saya selalu terharu. Kristus seperti bilang kepada orang ini, saya tungguin kamu. Kristus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kristus tahu waktu hidupnya mungkin cuma beberapa minggu saja. Karena setelah dia masuk ke Yerusalem sisa seminggu kan ya. Dia akan disalibkan setelah itu. Dia tahu hidupnya cuma sisa beberapa minggu saja. Tapi demi orang ini, Kristus mengatakan, saya tunggu. Kamu pulang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kemari dan ikut aku. Bapak Ibu kalau membaca di seluruh Injil, Bapak Ibu tidak mendapatkan panggilan selain kepada ke-12 rassul plus 1 ini. Yesus mengatakan ikut aku kepada banyak orang secara umum. Bukan panggilan yang sifatnya personal. Yang sifatnya personal cuma kepada 12 murid plus 1 ini. Bapak Ibu kalau orang muda kaya itu hari itu pulang, jual semua hartanya, bagikan kepada orang miskin, kembali ke tempatnya Yesus dan ikut Yesus, hari ini kita dapat namanya murid ke-13. Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Bapak Ibu kalau hari ini Yesus mengatakan hal yang sama kepada kita. Tinggalkan yang kamu kerjakan sekarang. Datang kemari dan ikut aku. Apakah kita akan lakukan? Apakah kita akan berikan seluruh hidup kita kepada Kristus? Kalau tidak, Bapak Ibu jawab sendiri, apakah saya
Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus kecil, pengikut Kristus. Apakah saya Kristen? Kalau saya tidak berani meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan, apakah saya Kristen? Lalu ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya memiliki satu ketetapan hati. Saya tidak akan pilih tempat pelayanan. Saya tidak akan pilih tempat pelayanan. Kemanapun Tuhan mau utus saya melalui sinode, saya akan iya. Bapak Ibu ngomong gini gampang ya. Coba sudah nikah punya anak, sekolah anak bagaimana? Ketika kami pindah ke Lampung, pindahnya bulan Januari Bapak Ibu. Dikasih tahunya November. Dalam waktu cuma 1 bulan lebih. Harus cari rumah, harus pindahin sekolah dan segala macam. Saya bicara sama istri. Sinode sebenarnya kasih kesempatan. Kalau mau saya 6 bulan saya bolak-balik. Nggak harus pindah. Jadi istri saya, anak saya tetap bisa di Tangerang sampai kemudian nanti ya setelah 6 bulan baru seluruhnya pindah. Karena tanggung kan ya sekolah sisa 6 bulan. Tapi saya bicara sama istri dan istri saya setuju. Nggak bisa. Kalau saya bolak-balik, pelayanan saya juga tidak mungkin efektif di Lampung. Nggak mungkin bisa. Nggak bisa melayani setengah hati begitu. Saya dan istri katakan, kita pindah. Susah. Setengah mati betul. Anak saya nangis. Karena anak saya yang kecil. Tadinya mau sekolah nggak bisa COVID. Setelah COVID baru mulai masuk 6 bulan kami harus pindah. Ketika kami mesti pindah, dia mesti tinggalin teman-temannya kan ya. Jadi tinggalin teman-temannya gitu. Anak saya yang kecil, wah berminggu-minggu itu sedih, nangis. Kami kasih pengertian kepada dia. Buat kita orang dewasa mungkin lebih mudah, tapi kalau kita sudah punya anak ini akan sulit. Tapi Bapak Ibu, kita mesti didik anak kita untuk ikut Tuhan. Didik anak kita untuk mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk kesenangan mereka sendiri. Nah, Bapak, kita nggak mungkin bisa didik anak kita kalau kita nggak jadi contoh kan. Ini panggilan Kristus untuk semua orang yang diselamatkan. Bapak, saya bicara dari kedalaman hati saya. Mari jadi murid Kristus. Bukan cuma jadi Kristen secara pengakuan. Tapi mari jadi murid Kristus sungguh-sungguh. Karena tanpa itu kita tidak pernah sebenarnya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kehidupan yang penuh, yang limpah yang dijanjikan oleh Kristus, ini nggak pernah. Apa itu kehidupan yang limpah? Yesus katakan kalau kamu mengikut aku, kamu akan mengalami kepenuhan. Kepenuhan apa? Bukan kepenuhan karena hidup kita jadi lancar, jadi baik, semuanya cukup, bukan. Bicara kepenuhan itu bicara satu kepuasan yang tertinggi yang Tuhan berikan di dalam hidup manusia, di dalam hati manusia. Ada nggak? Sehingga kita bisa katakan kepada semua yang lain, tidak ada, benar-benar tidak ada yang lebih berharga dibandingkan Kristus. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Kristus. Tidak ada, saya tidak mau menukar Kristus dengan apapun. Saya berharap kita memperhatikan firman Tuhan. Apa yang Kristus katakan, apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus peringatkan kepada kita, itu semua hal-hal penting. Itu semua kita perlu untuk kehidupan rohani yang sungguh-sungguh, yang sejati. Kalau enggak, banyak orang bisa mengaku Kristen, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya Bapak Ibu, pikirkan, renungkan ini. Jangan cepat-cepat lupakan. Jangan anggap firman Tuhan itu ya cuma formalitas saja, setiap hari Minggu saya dengar. Ini mari tanamkan dalam hati, berdoa, minta kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, kesungguhan
untuk mengikut Dia. Sehingga ketika kita nanti kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan itu dengan sukacita. Lalu di dalam Alkitab, Paulus itu mengatakan, kalau boleh pilih, aku pilih bersama-sama dengan Kristus. Paulus di dalam penjara menulis surat kepada jemaat di Filipi, dan dia mengatakan kalau boleh pilih, aku pilih bersama-sama dengan Kristus. Dia di penjara, dia nggak tahu hasilnya apa. Di penjara setelah itu dipotong kepala, atau di penjara sesuatu dibebaskan. Kalau dibebaskan ya dia bisa melayani lagi, bisa memberitakan Injil lagi. Bapak Ibu kalau jadi jemaatnya, Bapak Ibu akan doakan yang mana? Bapak Ibu jadi jemaat Filipi, terima suratnya Paulus bilang dia di dalam penjara, begitu kan ya. Terus Bapak Ibu persekutuan doanya apa? Supaya Paulus dilepaskan atau supaya Paulus dipotong kepala? Pasti dilepaskan kan ya. Tapi Paulus bilang apa? Kalau boleh pilih, aku pilih bersama-sama dengan Kristus. Bahkan Paulus bilang itu lebih baik bagiku. Tapi kalau aku hidup untuk Dia juga. Lalu siapa orang yang berani mengatakan seperti ini? Lebih baik mati dan bersama-sama dengan Kristus. Orang yang mengatakan lebih baik mati dan bersama-sama dengan Kristus adalah orang yang melihat dunia ini sampah. Kalau kita melihat dunia ini berlian, gemerlap, gak mungkin kita ngomong begitu. Paulus itu orang yang benar-benar menjalani panggilannya. Saya akan tutup. Bapak Ibu, ini semua kita sudah tahu. Kita tahu bagaimana Paulus bertobat kan ya? Paulus bertobatnya di mana? Perjalanan menuju Damsyik. Apa yang terjadi? Ketika dia mau menangkap orang-orang Kristen, dia naik kuda, terus kemudian satu sinar yang membuat dia terjatuh. Bapak ini satu sinar yang lebih terang daripada matahari. Dan bukan cuma itu, ini satu sinar yang berkuasa. Lalu kalau cuma ada lampu sorot yang tiba-tiba nyala begitu ya ke mata kita, kita jatuh nggak? Enggak kan ya. Kita paling akan tutup begitu ya. Nggak bakal sampai jatuh. Ini Paulus sampai jatuh dari kudanya. Itu bicara itu bukan cuma satu terang, itu bukan cuma satu sinar, itu satu sinar seperti mendorong Paulus jatuh. Sudah jatuh, muncul suara kan ya. Bicara apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus pertanyaannya Paulus apa? Siapakah engkau Tuhan? Lalu apa yang paling penting buat Paulus? Tahu Tuhan. Kenal Tuhan itu siapa? Pada waktu itu dia kaget. Sehingga pertanyaan yang muncul spontan adalah siapa? Siapakah engkau Tuhan? Karena Paulus berpikir dia sedang melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang dia sedang menganiaya Tuhan. Tapi pelayanan kita benar melayani Tuhan atau menganiaya Tuhan? Jangan-jangan kita bilang itu pelayanan, tapi Tuhan muak dengan apa yang kita lakukan. Yang pertama harus dikoreksi, kita harus tanya seperti Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Kita kenal Tuhan, baru kita bisa melayani Dia. Lalu ketika Paulus 3 hari kan ya, matanya buta, terus kemudian disuruh pergi ke Ananias, sangat mungkin dibaptis oleh Ananias, kemudian dia bisa melihat lagi. Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu baca apa yang dia lakukan. Dia langsung memberitakan Kristus, dia langsung memberitakan Injil, karena otaknya yang tadinya konslet baru connect lagi. Dia sebagai orang Farisi, orang Yahudi konslet. Perjanjian lama dari Tuhan, sekarang Tuhan sudah menyatakan diri, Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah menyatakan diri, menggenapi seluruh Taurat, kok dia bisa nggak nyambung? Betul kan ya? Otaknya konslet. Dalam 3 hari nyambung, begitu nyambung, yang dia lakukan dia memberitakan Injil. Sekali lagi, ini panggilan Kristus untuk semua orang yang diselamatkan. Mengenal Dia,
memberitakan Dia, memperkenalkan Dia. Itu panggilan kita. Mari kita jawab panggilan kita. Kita lakukan panggilan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang mengenal kami satu persatu, yang mengasihi kami, dan yang menyatakan dirimu kepada kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami diingatkan bahwa kami dipanggil untuk mengenal Tuhan. Dan kami dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan. Tuhan tolonglah kami, untuk kami meneliti hidup kami, meneliti iman kami. Apakah kami adalah sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati? Apakah kami adalah orang yang sungguh-sungguh berkomitmen menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan? Atau sebenarnya kami cuma mengaku dengan mulut bahwa kami mengenal Engkau, mempercayai Engkau, tetapi hal itu tidak nampak di dalam hidup kami. Hal itu tidak muncul di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami melayani, apakah kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Tuhan tolonglah, karena firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, yang sangat tajam, yang memisahkan tulang dan sumsumnya. Seperti cermin yang menyatakan kepada kami keadaan kami yang sesungguhnya. Tuhan tolonglah supaya kami jujur, terbuka di hadapan kebenaran Tuhan. Supaya kami tidak menutup-nutupi, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari mata-Mu. Ya Tuhan, tolong kami melihat seperti Engkau melihat kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh tahu siapa diri kami sesungguhnya. Dan kiranya Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bertobat, kembali kepada-Mu, dan memperbarui hidup kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami cuma mengaku diri sebagai Kristen, tetapi kami tidak menyangkal diri, kami tidak memikul salib. Tuhan tolonglah mulai hari ini kami benar-benar mau ikut Kristus, karena tidak ada jalan yang lebih baik, tidak ada jalan yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih berharga, yang bisa memberikan kepuasan sejati kepada kami selain jalan ini. Tolong kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Emery Pontianak. Kiranya mereka adalah murid-murid Kristus, dan nantinya Tuhan memakai mereka, mengutus mereka untuk memberitakan Kristus melalui kesaksian hidup mereka. Berkatilah Emery Pontianak, dan terus tumbuhkan dan terus tambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan kiranya kehendak-Mu digenapi melalui pelayanan-pelayanan di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, satu-satunya yang layak menerima penyembahan dan puji-pujian kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.